Halo gengs, selamat datang lagi ke channel ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik-baik, dan bahagia selalu. Di video kali ini aku akan ajak kalian untuk menikmati suasana yang berada di daerah Tangerang atau ujungnya Jakarta Utara nih gengs ya. Ini di tepi pantai, di tepi laut. Ini tuh dulunya biasa aja gengs, tapi sekarang jadi wow, keren banget ya. Di sini bisa jadi referensi kalian untuk berlibur akhir pekan bersama keluarga atau bersama teman, karena tempatnya itu cukup luas dan panjang dan juga banyak pilihan kulinernya gengs ya. Sebuah tempat wisata yang cantik dan juga gratis, ini berada di Batavia Peak, Jakarta Utara. Halo, selamat datang dan salam kenal buat kalian yang baru ke channel ini ya gengs. Kami akan selalu buatkan video-video dengan tempat yang unik, enak, dan asik buat kalian semuanya. Oke, kita jalan-jalan malam lagi nih ya. Kali ini ke daerah Jakarta Utara nih. Belum lewat jembatan menuju Peak 2, jadi masih Jakarta Utara nih. Tapi kalau udah lewat jembatan, masuk ke Peak 2 itu masuk ke Tangerang ya gengs. Atau lebih tepatnya kita masuk kawasan Pantai Maju, Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara nih gengs. Nah ini Batavia Peak ya, yang dulunya adalah San Antonio dan udah berubah banget ya. Ini udah ada gerbangnya di situ seperti mall masuknya gengs, keren banget deh pokoknya ya. Oke, sekarang kita mau langsung masuk dari gerbang utamanya ya. Ini bentuknya sebenarnya pemanjang ya gengs, dari ujung kiri dan ujung kanan itu, tapi di tengah-tengah ini ada gerbangnya ya. Dan itu tangga yang udah ikonik dan terkenal banget ya. Ada logo Batavia Peak-nya itu di atas menyala dengan terang. Dan ini seperti mall banget ya, pokoknya udah berubah banget. Kalau dulu kan open air gitu ya, atasnya terbuka. Kali ini seperti ada atapnya gitu gengs, jadi lebih mewah kelihatannya ya. Batavia Peak ini dikonsepkan oleh Amantara ya, merupakan subsidi dari Agung Sedayo Group nih gengs, dan luas itu kurang lebih 3,5 hektar. Wow, lumayan ya. Dan ini boleh dibilang wisata apung ya, karena dia yang bagus dan barunya itu dia ada di atas lautnya gengs, jadi sudah bukan di daratannya lagi. Nah ini kita lihat banyak mobil-mobil antik yang kinclong banget, ternyata ini mobil listrik dan disewakan ya gengs ya. 1 jam itu 400.000. Lumayan sih bisa beramai-ramai ya. Nah ini rute odong-odong wisata Peak nih ya. Ini kita bayar 20.000 sekali naik atau 60.000 untuk seharian nih gengs. Dan juga disediakan tangga jalan ya atau eskalator di kiri kanannya. Jadi kalau yang nggak mau lewat tangga-tangga bisa naik eskalator. Lumayan dong untuk orang tua atau musim difabel ya. Dan kita juga mulai masuk ke dalam nih, dan ternyata dalam itu bagus banget ya sekarangnya gengs. Beda sekali sama yang dulu kita terakhir kesini. Oke, video ini dibuat ini saat bulan Desember 2023 ya. Jadi mendekati suasana Natal dan Tahun Baru. Dan juga kesini sekitar jam 7 malam nih gengs. Kita lihat ya itu banyak resto-resto yang desainnya otentik dan kece banget ya. Menurut info, ini terinspirasi dari kota Batavia Tempo dulu nih. Jadi zaman dulu ya, yang sebagai pusat perdagangan maritim Nusantara waktu zaman kerajaan Belanda dulu gengs. Dulu namanya Queen of the East nih. Jadi bangunannya dibuat sesuai dengan tema itu ya. Dan tepat di depan gerbang masuknya ini seperti akan ada bazar nantinya ya, mungkin ke depannya. Oke, supaya nggak bingung, kita akan mulai dari sisi sebelah kiri dari pintu masuk ya. Jadi kita dari ujung ke ujung nih gengs. Ini kita ada paling ujungnya nih gengs ya, itu di bawah ada parkiran mobil cukup luas ya. Nah, itu ada jalur sepeda bisa nembus sampai ke sea view sono. Nah, ini areanya. Nah ini di paling ujung ini toilet. Ada tempat untuk santai juga, duduk-duduk. Lumayan asik ya. Ini toiletnya. Oh ya, info penting buat kalian ya, toilet yang di ujung ini, toiletnya ini gratis ya, karena yang di tengah-tengah nanti itu semua akan bayar 5.000 nih gengs, tapi yang ini gratis. Ini toiletnya, tuh dipisahnya di tengah ya, pria dan wanita dipisah situ. Nah dari toilet kita masuk lagi ke area yang paling ujung, ini ternyata disediakan musola ya, jadi buat kalian teman-teman yang muslim nih, tenang nih, ada musola di sini. Dan musolanya cukup bagus, bersih, dan juga sepertinya cukup luas di dalamnya deh. Dipisah ya, pria dan wanita, kiri dan kanan nih gengs nanti masuknya. Oke, kita bisa lihat di depan itu ada jalan jembatannya, itu masih belum jadi karena yang di area sana belum selesai ya. Dan di sini kita bisa lihat banyak sepeda listrik. Dan ini ada mobil atau bus odong-odong besar gitu ya. Kita bisa naik 20.000 per orang sekali naik atau 60.000 bisa seharian nih gengs. Nah inilah
tempatnya ya. Di sini itu terdapat 11 resto atau tempat makanan yang unik dengan bangunan yang baru ya. Oke, kita mulai. Ini tempat rumah makan atau resto yang pertama. Sebenarnya ini bukan resto ya, lebih ke rumah jajan Bunanik ini gengs namanya ya. Dan makanan khas dari ini adalah pisang goreng Bunaniknya yang udah terkenal nih gengs. Dan juga di sini menjual berbagai macam oleh-oleh khas Betawi ya. Buat kalian yang butuh oleh-oleh bisa ke sini nih. Oke, kita lanjut ke sebelahnya lagi. Ini sebuah resto yang cukup lumayan besar nih ya. Dan namanya keren ya. Ini adalah Dewata ya, by Monsieur Spoon nih gengs. Di resto Dewata ini lebih menyajikan masakan khas Nusantara nih gengs. Jadi masakan Indonesia semua ya, makanan Indonesia kumpul di sini gengs. Dan salah satu menu andalannya itu ada ayam kampung bakar taliwang gengs. Wah, mantap ya. Dan juga di sini ada beberapa seperti nasi campur Bali, ada sop kepala ikan salmon dan lain-lain deh gengs. Pokoknya asik deh. Dan di sisi seberang dari resto-resto yang baru ini, yang menempel ke ruko-rukonya ini, atau bangunan yang sudah lama ini ya, tidak ada yang berubah, semuanya masih sama seperti yang dulu ya gengs. Bentuk restonya juga jumlahnya masih sama ya gengs. Dan kalau kalian perhatian ya, di setiap perpindahan resto itu di depannya ada seperti halte. Nah, itu untuk naik turun mobil odong-odong ya, yang bayar 20.000 tadi. Dan kita lanjut ini ke Cut and Grill ya. Ini resto yang cukup terkenal juga nih, geng. Untuk di resto Cut and Grill ini mereka lebih menyajikan atau menawarkan makanan yang ke barat-baratan itu ya, seperti chicken garden blue, dan juga lebih banyak yang ke grill-grill gitu, geng, panggangan mungkin seperti steak juga ya. Nah, di sini tuh buat kalian yang suka makanan seperti itu, kalian bisa lihat ya. Wah, pasti cocok banget nih. Dan suasananya juga dalamnya cukup luas. Dan dari setiap resto yang di sini tuh di depan sananya yang menghadap ke laut itu seperti ada teras kecil ya, lumayan geng, bisa untuk healing-healing tipis. Keren deh pokoknya. Nah, tepat di samping Cut and Grill ini ada seperti hiasan artistik itu ya, kendi-kendi besar yang harusnya keluar air mancur tuh gengs, tapi karena udah malam jadi airnya nggak dinyalakan lagi ya. Nah, ini kita lanjut lagi ke berikutnya. Ini seperti lebih ke bread ya, atau ke pastry gitu ya, roti-rotian nih gengs. Kalau dari namanya sih sepertinya ini menu-menu sajian dari negara Prancis ya gengs, atau Paris gitu ya gengs ya. Keren sih, lebih berkelas itu ya. Dan ruangan dalamnya juga cukup besar dan dalam ya. Wah, keren deh pokoknya ini. Oke, tepat di depan resto ini ada seperti halte dengan ada patung yang cukup lucu nih, bisa berfoto, bagus juga gengs ya. Dan karena kita kesini tuh weekday, jadi lumayan sepi ya. Enak sih kalau sepi, bagus gengs. Karena kalau weekend pasti dijamin ramenya luar biasa di sini geng. Oke, next ini ada halte besar lagi dan kita akan mulai masuk ke area yang cukup di tengahnya atau pusatnya nih gengs ya, yang lebih menjorok ke lautan lagi nih gengs. Ini kita mulai masuk jalannya ya. Di sini kece banget ya. Di sini ada dua arca meriam di kiri kanannya sebagai tanda pintu masuknya, dan ada halte lagi ya. Ini suasananya benar-benar nggak berasa kayak di Jakarta gengs, luar keren banget. Dan di area ini sepertinya akan menjadi pusat acara bila ada kepentingan atau acara khusus ya, misalnya seperti band atau basar-basar nih, karena di sini area yang paling utamanya di tengahnya, center pas dekat di depan pintu masuknya juga nih gengs. Oke, resto pertama ini adalah Canton Resto ya. Ini lebih ke Chinese food, masakan-masakan Chinese food gitu ya. Dan di sini non halal ya, gengs. Buat kalian yang teman muslim jangan masuk ke sini karena makanannya non halal semua ya. Oke, tempat di sini lokasinya juga kece banget. Bagus buat berfoto-foto dan juga cukup terang ya. Dan cukup luas juga nih buat yang bawa sepeda listrik atau bawa sepatu roda, naik sepeda juga kayaknya enak nih buat nongkrong di sini, gengs. Adem juga ya. Tuh di tengah-tengah itu ada seperti halte kecil bisa buat duduk-duduk tuh, gengs. Lanjut tepat di sebelahnya lagi, ini ada Villa Capri ya. Ini namanya sih lebih ke Italia gitu ya. Trattoria et Enotea. Nah, Italia bukan nih gengs, kalau menurut kalian coba bantu koreksi di komentar ya. Tempatnya asik seperti kantin gitu ya. Modelnya open air gini, mantap gengs ya, terbuka, terlihat dari luar deh pokoknya ya. Dan sampingnya atau belakangnya tuh langsung ke laut gitu geng. Oke gengs, kita lanjut ke bagian yang paling benar-benar di tengah-tengah ini ya. Ini yang paling luas nih, jadi restonya nanti agak jauh lagi di depan sana gengs. Nah ini cukup luas ya, lapang. Dan di depannya itu langsung area pusatnya ya. Bisa untuk live musik,
untuk acara-acara bazar seperti yang sekarang ini ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Nah, ornamen ini sebetulnya ada air mancurnya ya, tapi udah jam segini seperti dimatikan gitu, gengs. Ini cukup enak ya buat kita rileks santai, lepas ini udaranya terbuka, dan juga buat berfoto-foto kece banget nih, apalagi kalau masih sore gitu ya, terlihat lautnya dari sini, gengs, jelas banget ya. Jujur aku suka banget dengan desain-desain bentuk bangunannya, gengs ya, otentik sekali dan juga bener-bener gimana ya, beda daripada yang lain, gengs ya. Dan juga detailnya itu nggak asal-asalan, gengs. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini siapa sih nggak tahu nih, sate dan seafood Senayan, gengs ya. Ini udah banyak di mana-mana, gengs, dan di sini cukup besar restonya dan juga pilihan makanannya pasti kurang lebih sama ya dengan yang lain ya. Dan di sebelahnya ini ada monumen itu yang dari besi gitu ya, kuda-kuda dan juga ada orang balet. Wah, artistik banget ya. Ini sepertinya nggak di sini deh musimnya deh. Mungkin ditaruh sementara, nanti akan disusun di area di terbuka tadi ya, supaya lebih bagus tersebar gitu ya daripada ngumpul seperti ini nih. Mungkin ya, gengs ya. Kita bergeser lagi tepat di sebelah Senayan tadi. Ini ada Orasas Resto ya. Ini lebih ke masakan atau makanan Thailand ya, gengs. Jadi mungkin ada yang non halalnya juga nih, gengs. Dan suasananya juga cukup oke karena dia paling pinggir setelah ini keluar dari area ya. Dan ini restonya ada outdoor dan indoornya ya, terpisah dua, dan di belakangnya langsung menghadap laut juga. Semua rata-rata sama di, gengs ya, jadi view-nya dapat kece semua resto nih, gengs. Oke, setelah dari resto Orasas ini ada Moja atau photo box ya. Nah, ini kita bisa berfoto-foto di sini dengan pasangan, dengan teman-teman, mungkin kenang-kenangan ya kalau pergi beramai-ramai. Seru juga sih. Udah lama nih nggak ngeliat foto box seperti ini ya, gengs. Oke, kita udah keluar dari area yang utama yang menjorok lebih ke dalam ke lautan itu ya. Nah, ini kita kembali ke pinggir lagi, ke dekat ke daratan. Dan kita lanjut lagi yuk, resto berikutnya apa nih? Dan ternyata di seberang pintu keluar area tadi ya, ini ada sebuah restoran seafood yang lagi ramai nih, mungkin di booking satu kantor nih, guys ya. Seru banget nih, ada nyanyi-nyanyi karaoke gitu. Nah, ini ada sebuah kios jus ya, yang namanya lucu, Bango ya, kedai jus buah asli nih, Jejajo nih. Jus buah macam-macam tuh ya, dan 15 ribuan, gengs, murah nih. Buat yang lagi siang-siang mungkin kepanasan, cocok nih ya. 15.000 seger nih, gengs, dan buahnya bisa milih tuh. Langsung semuanya asli ya. Keren dong. Nah, ini yang keren dan kece nih, gengs ya. Ini adalah toilet ya. Pria dan wanita dipisah, dan untuk masuk ke toilet ini bayar, gengs ya. Satu orang itu dikenakan Rp5.000. Bisa bayar lewat OVO dan juga bisa pakai kris. Keren nggak? Mantap ya. WC aja bayar dan pakai kris lo bayarnya. Oke, next kita lanjut lagi ke area ini. Sepertinya lumayan terang ya, dari yang resto-resto di ruko ini lampunya terang-terang. Dan ini kita sampai ke Panela nih, Panela Decau Brazilian Barbecue nih, gengs ya. Wah, tahu bener atau nggak nih mah cara bacanya ya. Ini di sini lebih ke grill gitu ya, panggang-panggangan. Daging yang disajikan pokoknya nggak bakalan bikin kalian kecewa deh, karena ini merupakan satu-satunya yang ada cabang di Jakarta Utara, Batavia Peak nih. Jadi buat yang karnivora wajib kesini nih, geng. Untuk area outdoornya cukup nyaman dan juga asik ya. Jadi kalian bisa yang ngerokok di sini ya. Dan ada juga area indoornya di dalam sana, gengs. Oke, kita lanjut lagi jalannya, gengs ya. Ini di sebelahnya ini ada sebuah resto kecil, mungkin lebih ke makanan ringan ya. Tapi boleh dibilang sih nggak kalah pamor dengan resto-resto yang besar-besar tadi ya. Dan desainnya juga kece banget ya, gengs. Beda banget nih, Batavia 2 memang keren ya. Nah, gengs, kita melewati sebuah resto Italia nih ya. Ini dia Popola Mama nih, gengs ya. Dia itu lebih ke terkenal dengan hidangan pizzanya yang enak. Dan juga dia masih menggunakan wood wired ya, tungkuannya kayu gitu, gengs, yang suhunya bisa terjaga ya. Dan juga di sini ada spaghetti, meatball, dan juga macam-macam deh pokoknya makanan Italia gitu, gengs. Oke, di sebelah kanan kita bisa lihat itu penyewaan sepeda listrik, motor listrik, sampai mobil listrik, pokoknya komplit ya. Dan di depannya itu langsung ada resto lagi, resto besar lagi nih, gengs nih. Wah, ini lebih ke Birds and Beers. Wah, jadi mungkin tempat minum juga ya. Mungkin bukan, lebih ke cafe nih, gengs, bukan resto kayaknya. Oke, bersebelahan dengan cafe tadi, ini ternyata ada sebuah tempat kecil, nggak terlalu besar,
dan juga ada area outdoornya sedikit ya. Ini adalah Starbucks, gengs. Wah, ini pasti tempat nongkrong kalian semua nih ya. Berseberangan dengan Mixu ya, itu minuman segar juga deh. Jadi lengkap di sini, gengs. Dan setelah Starbucks ini ada Gelato Secret ya. Ini kita makan es nih, habis ngopi kita makan es ya, seger deh, gengs. Oke, dilanjut lagi, gengs. Di sebelahnya ini ada sebuah resto dengan nama Saigon Ngon ya. Dari namanya Saigon ini berarti dari Vietnam nih, gengs ya. Berarti resto Vietnam. Nah, buat kalian yang pecinta makanan Vietnam atau yang belum pernah nyobain malah boleh mampir ke sini, gengs ya. Untuk harga ya harga resto lah, gengs ya. Oke nih. Ini Ekatra nih masakan apa nih, Kak? Masakan Nusantara Indonesia. Oh, lebih ke Nusantara. Ada bisa lihat nih mana? Baik, kita ini ada hija, kita ada sop buntut juga. Oh, lebih ke makanan Nusantara semua berarti ya? Nah, ada kita dari makanan Sunda, Jawa Barat, Jawa Tengah. Oh, berarti ada semua ya? Iya. Oke, makasih ya, Kak ya. Ya, sama-sama. Oke, next ini nyambung ke Taiwanese drink ya. Ini minuman Taiwan dan juga udah beberapa kali mendapat penghargaan tuh ya, mungkin karena enak dan juga ada sertifikat halalnya nih, jadi aman buat teman-teman yang muslim ya. Oke, next di sebelahnya ini ada sebuah jembatan yang menuju ke air laut itu ya. Nah, itu ada sebuah resto kapal, cuman sepertinya belum jadi, gengs ya, jadi masih ditutup. Cuman untuk entrance-nya udah keren banget nih, udah kebayang nanti kalau jadi seperti apa nih. Mungkin kalau yang di map-nya itu ada gambar kapal besar, itu nanti dia, gengs. Oke, kita next lagi ke sebelahnya, ada resto lagi nih, geng. Oke, nextnya ini ada Mades Warung Jakarta ya. Mungkin lebih ke makanan-makanan Betawi atau makanan Jakarta. Mungkin ada gado-gado, ketoprak dan seperti itu ya, gengs. Oke, kita move ke sebelahnya lagi. Oke, nextnya ini, gengs, yang paling ujung ini adalah Hansang Barbecue Grill Korean ya. Jadi makanan Korean nih, gengs. Bisa terlihat dari tulisan-tulisan di depannya ini nuansa Korea semua ya. Ada area outdoornya cukup besar dan juga ada area indoornya. Tapi indoornya langsung terbuka gitu ya, nggak tertutup. Nah, ini pilihan makanan juga cukup banyak nih, gengs ya. Ujungnya sebelah sini, sebelah situ udah sana kan? Udah dari sana. Udah berarti ini udah lihat sebelah sini. Ini udah paling ujung ya. Iya, udah paling ujung. Ini di sini halal semua kan? Kita polisnya ada poknya, Pak. Oh, ada pokoknya. Ya, tapi ada yang lebih. Oke, ini kita udah sampai ujung. Jadi kalau kita lurus ke sana itu nyambung ke Batavia Cove ya. Jadi udah sampai sini aja nih. Yang Batavia Peak-nya. Ini sepedanya untuk didorong ya. Nah, itu ada logonya Cove ya menuju ke sana. Ini tempat nongkrong ini. Di sini ada bir-bir gitu, gengs. Ini ada Kintaro Sushi. Ini kita hari biasa ya, jadi agak sepi di sini, gengs. Oke, di sini ada es krim yang lumayan murah nih. Harganya masih oke lah ya. 16 ribuan. Oke, udah jalan dari ujung ke ujung, kita ketemu sebuah toko yang jual minumannya cukup murah-murah. Dan ada sebuah es krim cone yang cuma 8.000, tapi cone-nya panjang banget. Dan esnya juga gede banget, gengs. Jadi nggak rugi banget nih. Dapat esnya gede, cone-nya gede. Wah, cuma 8.000 rupiah saja, gengs. Oke, inilah dia video review terakhir ya, terbaru. Ini ke Batavia Peak. Ini keren banget, berubah drastis dari yang terakhir kita kesini ya waktu itu ya. Dan juga udah kece, bersih, makin rapi. Pokoknya semoga kedepannya makin maju lagi ya. Apalagi kalau yang di seberang udah jadi nanti nih, gengs. Terima kasih sudah menonton dan juga terima kasih buat supportnya ya. See you next video. Bye-bye.